الحمد لله رب العالمين الذي فضلنا بشهر شوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardu Jumat yang diwajibkan kepada laki-laki yang sehat dan tidak musafir. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berhasil berjuang menegakkan agama Islam sampai kepada kita saat sekarang ini. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Seusai bulan Ramadan, di mana kita sudah berada di bulan Syawal. Syawal ini artinya adalah bulan yang mulia dan bulan peningkatan. Bagaimana kita sudah diuji untuk puasa 1 bulan penuh, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Apakah mampu kita di 11 bulan yang akan datang ini kita bisa untuk lanjut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita hanya ibadah hanya di bulan Ramadan. Salat kita rajin di bulan Ramadan, selesai Ramadan salat sudah malas. Jadi ini adalah Allah tidak ingin demikian. Begitu juga puasa sunnah, di mana ketika selesai kita bulan Ramadan, ada waktu 1 bulan ini untuk kita puasa Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man shama Ramadan summa atba'ahu bi sitta min Syawal fa ka'annama shamaddah." Orang yang puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka sama pahalanya seperti puasa 1 tahun. Maka oleh sebab demikian, sekarang masih berada kita di 12 bulan Syawal. Marilah kita gunakan untuk berpuasa. Tidak mampu secara berurutan, kita puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. 3 kali Senin, Kamis sudah 6 hari. Kemudian apabila kita ada tertinggal puasa, misalnya kita qadha, kena sakit atau kena uzur, maka sunnah bulan Syawal ini dapat kita dengan mengqadha bulan Ramadan di bulan Syawal ini. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan nilai ibadah kita di luar Ramadan, di mana kita menjaga salat sunnah juga. Di Ramadan kita tarawih mulai jam 8 sampai jam 9 selesai. Nanti setelah Ramadan ini di mana ada tahajud, terbangun kita jam 4, terbangun kita jam 2 malam, maka salat tahajud kita. Karena itu adalah merupakan nilai yang tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam hendaklah kamu tahajud sebagai salat tambahan. Allah akan membangkitkanmu dalam makam yang mulia. Makam yang mulia itu adalah liwaul hamdi, di mana kita nanti di hari kiamat mendapat naungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di hari kiamat mataharinya satu jengkal, sehingga orang-orang yang salat malam maka masuklah di dalam naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Begitu jugalah ibadah lainnya, di mana di bulan Ramadan kita baca Al-Qur'an, maka selesai Ramadan kita juga baca Al-Qur'an. Paling minimal ada kita baca Yasin setiap Jumat misalnya. Kalau kita enggak mampu baca Quran, baca surat Al-Ikhlas. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad satu kali, maka sama pahalanya seperti sepertiga Quran. 3 kali sama seperti mengkhatam Al-Quran. Begitulah mudahnya kaum muslimin rahimakumullah kita melaksanakan ibadah. Yang keempat, begitu juga kita bersedekah. Bersedekah tidak mesti banyak, tapi harus rutin. Bersedekah kita hari Jumat, bersedekah kita pagi hari. Ada anak yatim, ada orang tidak mampu, maka sedekah pada pagi hari itu akan menjemput rezeki. Karena malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfika khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang mau berinfak kekayaan, kekuasaan. Maka banyak orang-orang yang berkuasa, banyak orang-orang yang kaya itu dia dari bersedekah. Inilah nilai sedekah ini akan menjadi berkah kepada harta yang kita tinggalkan, akan sehat tubuh kita, dan juga akan menjadi menggunung nanti di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yub'atsu fi dhilli shadaqatihi. Seseorang itu akan dibangkitkan dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu jugalah dalam hal ibadah-ibadah lainnya. Apakah itu berzikir, apakah itu bertahmid, bertahlil, di mana dalam kehidupan kita ini penuh dengan keindahan ketika kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita naik kereta, kita membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Penuh dengan nilai ibadah. Begitu ada jalan yang lurus, alhamdulillah. Jalan menurun, subhanallah. Jalan mendaki, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Itu tamla'u ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi langit dan bumi. Seandainya bumi ditimbang dalam satu timbangan, dan langit dan kata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ditimbang dalam satu timbangan, sungguh beratlah timbangan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Senantiasa kita berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda. Begitu kita berdiri, begitu kita duduk, begitu kita tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai nilai-nilai ibadah kepada kita, sehingga orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah. Wa idza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba yataqarraba ilayya bin nawafil, apabila hamba-hamba sudah menjaga yang sunnah-sunnah, puasa sunnahnya, salat sunnahnya, zakat sunnahnya yaitu berinfak, zikirnya, maka kuntu uhibbah, saya cinta kepada hamba itu. Fa idza hababtuhu, apabila saya sudah cinta kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya perintahkan kepada malaikat yang di langit supaya Allah bukakan semua kecintaan hamba kepadanya, sehingga Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan kehidupannya. Ini adalah dengan hamba tersebut banyak melaksanakan salat sunnah. Begitu juga salat sunnah rawatib. Selesai salat zuhur kita salat, sebelum asar salat, setelah maghrib salat, sebelum isya salat, setelah isya salat, sebelum subuh salat. Ada 10 rakaat setiap hari salat sunnah itu yang kita kerjakan, yang mana itu akan menjadi Allah cinta kepada kita. Maka salat sunnah itu adalah sebagai sebuah yang bisa mencintai Allah kepada seorang hambanya. Salat wajib itu merupakan sebagai sebuah pajak nyawa bagi kita. Itulah ibaratnya kita punya kendaraan bayar pajak, maka pajaknya adalah
salat 5 kali sehari semalam. Sedangkan yang sunnah itu tambahan. Maka kalau kita ingin bertambah pahala, bertambah kebaikan, bertambah keberkahan, maka kita banyak melaksanakan salat-salat sunnah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia beribadah salat kepada Allah, tidak berhenti dia salat 5 waktu sehari semalam, ibadah sunnah dia istiqamah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan kepadanya malaikat sebagai temannya yang menemani dia kemanapun dia pergi, ditemani oleh malaikat. Ketika dia ingin kena mara bahaya, dipelihara oleh malaikat. Ketika dia ingin dikhianati, dipelihara oleh malaikat. Ketika dia ingin berbuat jahat, dipelihara oleh malaikat. Inilah orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dekat ajalnya tiba, malaikat tadi datang kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, wahai fulan, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Maka ketika dia sebelum meninggal dunia, dinampakkanlah surga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Orang ini menjawab, saya selalu menggunakan kaki saya untuk sholat, saya selalu menggunakan tangan saya untuk bersedekah, saya menggunakan mata saya untuk melihat Al-Quran, melihat yang baik-baik. Kemudian begitu jugalah seluruh anggota tubuhnya itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah. Kemudian ketika itu malaikat Israel enggak sanggup mencabut nyawa, mengadu kepada Allah, ya Allah, hamba ini sungguh dia menjawab semua anggota tubuhnya, enggak sanggup saya mengambil nyawanya. Dari kepala menjawab, dari kaki menjawab, dari mulut menjawab. Bagaimana ya Allah? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, hiasi surga. Dihiasi surga seluas langit dan bumi. Di sana dilihatlah, yaitu singgasana yang begitu megah. Dilihatlah Arsyur Rahman. Kemudian dia melihatlah bidadari yang sudah menunggu arwahnya, menunggu nyawanya, 70 orang bidadari yang cantik-cantik kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika dia lagi lezat-lezat melihat surga, melihat pandangan, melihat nikmat di surga itu, malaikat menarik nyawanya sehingga tidak terasa. Sehingga Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Keluarnya nyawa orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah itu seperti kita menarik rambut dari adonan tepung. Jadi ada rambut di tepung satu lembar kita tarik, sungguh tidak akan sakit, tidak akan merusak tepung, apalagi tubuh kita kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wa yakhruju ruhul kafir wal ma'asi, dicabut nyawa orang yang kafir, orang yang maksiat, enggak pernah salat, enggak pernah puasa. Itu sama seperti mengkuliti kambing hidup-hidup. Ya, sebelum disembelih, kemudian ambil pisau, tarik. Begitulah rasa sakitnya kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin kita tidak ada pengalaman bagaimana sakaratul maut, bagaimana sakitnya. Nanti kita akan menghadapi. Kalau kita beriman taat, maka akan pelan-pelan seperti menarik sehelai rambut dari tapung, dari adonan tepung kaum muslimin rahimakumullah. Tapi kalau maksiat, tidak salat, tidak puasa, keras kepala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikuliti seperti kambing yang masih hidup. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka istiqamah ini senantiasa kita pertahankan walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu ya adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Sedekah ada setiap Jumat walaupun 1000 perak. Baca Quran ada setiap hari walaupun surat Qul huwallahu ahad. Kemudian salat sunnah ada setiap hari walaupun sunat fajar misalnya. Jadi begitulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari Ramadan. Sebulan kita ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga di luar Ramadan ini menjadi bulan Syawal, bulan peningkatan amal, bulan kemuliaan. Maka orang-orang yang melaksanakan salat di bulan puasa, melanjutkan salat di luar Ramadan, melaksanakan puasa sunnah-sunnah, maka itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada pribadi saya dan jamaah. Senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka rabbal kulli sanati rasulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا إليك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.